Di tengah umat Islam muncul berbagai pandangan dan perdebatan seputar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pernyataan bahwa Allah berada di atas aras. Sebagian kelompok menuduh bahwa mengatakan Allah di atas aras adalah tashbih, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Bahkan ada yang berani melabeli sebagai kafir atau musyrik. Namun benarkah pernyataan seperti ini membawa seseorang kepada kekufuran? Apakah akidah ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Atau justru ini adalah keyakinan para nabi dan salafus soleh? Mari kita kaji dengan jelas, jujur, dan ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah jika mengatakan Allah di atas aras maka ia kafir. Pertama, Al-Imam Syafi'i tidak ada riwayat daripada dia yang dia mengkafirkan orang menyatakan Ar-Rahman ala arsy istawa. Macam mana nak kata kafir orang kata Ar-Rahman ala arsy istawa? Tuhan yang bersemayam atas aras, kerana yang bukan orang kata, yang kata apa? Itu nas Quran. Teman-teman, apa maksud dari Allah di atas aras? Aras adalah makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan dalam banyak ayat di Al-Qur'an. Ketika dikatakan Allah di atas aras, bukan berarti Allah itu butuh kepada aras atau menempati ruang seperti makhluk. Ini adalah pernyataan tentang keagungan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam banyak nas yang sahih. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas aras atau di atas langit. Di antaranya seperti yang pertama, Allah beristiwa di atas aras. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Al-Quran surat Toha ayat kelima. Ayat ini teman-teman diulang dalam 7 tempat berbeda di dalam Al-Quran. Jika seseorang menolaknya, maka dia menolak bagian dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka. Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-50. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya naik perkataan yang baik. Al-Quran surat Fatir ayat ke-10. Semua ayat ini menjelaskan dengan tegas dan jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas segala sesuatu. Tidak hanya itu teman-teman, di dalam Al-Quran saja yang mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas aras, tetapi dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa Allah di atas aras, seperti hadis Jariyah, budak perempuan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu budak itu menjawab, "Fis sama," di langit. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia seorang mukminah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 537. Teman-teman, ini menunjukkan pengesahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap keyakinan bahwa Allah di atas langit, yaitu di atas seluruh makhluk. Terus bagaimana pemahaman salafus sholih tentang Allah di atas aras? Yang pertama, Al-Imam Malik bin Anas ketika ditanya tentang istiwanya Allah, beliau menjawab, istiwa itu diketahui, cara atau kaifiahnya tidak diketahui. Beriman kepadanya wajib dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Lalu yang kedua, Al-Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan, kami beriman bahwa Allah beristiwa di atas arasnya, sebagaimana datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ta'wil, tasbih, ataupun takhir. Kesimpulannya, para imam salaf tidak pernah menolak ayat-ayat ini, juga tidak menuduh kafir orang yang meyakini ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Al-Imam Syafi'i tidak ada riwayat daripada dia yang dia mengkafirkan orang menyatakan Ar-Rahman ala arsy istawa. Macam mana nak kata kafir orang kata Ar-Rahman ala arsy istawa? Tuhan yang bersemayam atas aras, kerana yang bukan orang kata, yang kata apa? Itu nas Quran.
Kalau orang kata siapa yang kata benda itu syirik, hang mensyirikkan Quran. Hang nak faham macam mana? Tak ada orang kata Tuhan bersila macam kita bersila, tak ada orang kata. Semua yang ulama salaf kata ialah dengan layak bagi kebesaran Allah Jalla wa'ala. Al-istiwa'u ma'lum wa kaif majhul. Sebagai riwayat kita wa kaifu ghair ma'qul wa imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, istiwa itu kita tahu perkataan istiwa. Asal istiwa ni maksudnya bersemayam lah asal perkataannya. Kalau terjemah bahasa Melayu kalau sesuai istiwa tu, tapi bukanlah Allah Ta'ala tu bersemayam macam bersemayamnya raja. Al-istiwa wa kaif Allah istiwa. Quran kata dia Ar-Rahmanah, Quran kata Tuhan beristiwa. Nak nafikan pun tak boleh, sebab ada ayat tentang malaikat yang menanggung aras, yahmilu arsy rabbiyah, malaikat yang menanggung aras Tuhannya, dan Nabi mensifatkan tentang besarnya aras Allah. Wa kaif majhul, macam mana kita tak tahu? Wal imanu bihi, beriman Tuhan istiwa wajib. Sebab wajib pasal Quran kata, kalau Tuhan kata kita pun tak mau kata. Wa su'alu anhu, dan tanya mengenai istiwa itu bid'ah, kata Imam Malik, bid'ah. Terus ada tanya lah macam mana istiwa, serah Allah Ta'ala lah, bukan urusan kita nak pergi tahu zat dia. Padahal dia kata istiwa. Ada orang kata tu maksudnya begini, dia tak nak. Hang kata, aku tak mau kata, aku nak kata macam Allah kata. Oh, kalau hang kata macam Allah kata syirik. Aku kata macam Allah kata syirik. Hang kata macam hang kata Allah tak kata tak syirik. Oh, berat. Ada dua aliran mazhab dalam sini, tetapi masalah istiwa, masalah arash berbeza. Saya kalau masalah tangan, masalah lain, mungkin ada multiple interpretation, lebih daripada satu makna penafsiran yang boleh digunakan di sudut linguistik, di sudut bahasa, di sudut bahasanya makna apa, di sudut realitinya, hakikatnya macam mana, mungkin. Tetapi masalah arash, Allah menyebut tentang arash macam mana, ghair maklum, kita tak tahu. Lalu dari mana muncul tuduhan kafir jika kita mengatakan Allah di atas aras? Teman-teman, sebagian kelompok seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahir dan menakwilkannya. Mereka berkata kalau dikatakan Allah di atas, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu butuh tempat, dan itu sangat mustahil. Lalu mereka menuduh bahwa akidah ini menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan makhluknya, dan akhirnya muncullah ponis tasbih, bid'ah, bahkan kafir. Padahal keyakinan bahwa Allah di atas aras bukan berarti Allah itu butuh tempat, teman-teman. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya sama sekali. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-11. Jadi tidak ada kontradiksi antara meyakini Allah di atas dan tetap meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Apakah mengatakan Allah di atas arsy itu kufur? Jawabannya adalah tidak. Bahkan sebaliknya, teman-teman. Mengatakan Allah di atas arsy adalah bagian dari sebuah keimanan. Dinyatakan dalam Al-Quran dan disahkan oleh Nabi SAW, lalu diimani oleh para sahabat dan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru yang menyimpang dan menolak ayat-ayat itu bisa terjatuh ke dalam kesesatan, bahkan kekufuran, jika menolak secara mutlak atau menuduh ayat Al-Quran membawa kepada kesesatan. Teman-teman, perlu untuk kita ketahui di antara bahaya menuduh kafir tanpa ilmu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka salah satu dari keduanya pasti terkena ucapan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Menuduh kafir seseorang yang mengatakan sesuatu yang diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi SAW adalah dosa besar, teman-teman. Bahkan bisa menjadi sebab kekufuran itu kembali kepada penuduh. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar si Aquain. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, mengatakan bahwa Allah
di atas aras adalah keyakinan yang benar berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama salaf. Menuduh orang yang meyakini sebagai kafir adalah kesalahan yang fatal, teman-teman. Bahkan bisa termasuk perbuatan takfir yang batil. Takfir tanpa dasar yang syar'i. Kewajiban kita adalah mengimani ayat-ayat tentang sifat Allah sebagaimana adanya, tanpa menyimpangkan maknanya dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan sampai kita lebih memilih akal daripada nas. Jangan sampai kita membenci kalimat yang Allah sendiri tetapkan di dalam kitabnya. Barang siapa mengatakan Allah di atas aras sesuai dengan makna yang Allah kehendaki, maka itu bagian dari iman, bukan kekufuran. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.